Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1168, yang mana diketahui kalau chapter kali ini hanya terdiri dari 15 halaman dengan judul Salju Elbaf, dan juga ditemani dengan cover request yang bertemakan domba-domba kecil membuat sarung tangan untuk Hachi. Nah, chapter dimulai dengan narator yang menjelaskan bahwa citra raksasa membaik di seluruh dunia berkat perdagangan dengan negara lain dan juga kepahlawanan marinir giant serta pula diplomasi yang dilakukan oleh Harald. Sementara itu, di Elbaf, Loki dikirim ke pusat tahanan yang berada di Underworld setelah menghancurkan desa dari ibu kandungnya Loki. Lalu ya, diketahui kalau Harald kembali ke Elbaf dari misi terakhirnya dan sedang merawat Ida di barnya. Dan di sana, Ida mengatakan bahwa kata-kata Harald membuatnya merasa lebih baik. Lalu ia bertanya kepada Harald apakah Elbaf akan segera menjadi satu dengan dunia. Dan di sana Harald berkata, "Betul Ida. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan dunia. Lalu semuanya akan seperti masa lalu. Kita bisa pergi berpetualang bersama lagi." Dan Ida yang mendengarnya berkata pula, "Fantastis, aku tidak sabar." Dan Harald juga berkata, "Aku juga tidak sabar." Lalu ya, Ida mengulurkan tangannya atau lengannya dan menggenggam tangan Harald. Tapi begitu tangan mereka bersentuhan, lengan Ida kehilangan kekuatannya dan Ida meninggal dunia. Yang mana ya, di momen yang sama, salju kemudian turun sangat lebat di Elbaf, tepat di hari Ida meninggal. Dan kita mengetahui Harald serta Khairuddin menangis di samping ranjang Ida sementara Loki duduk diam di penjara. Kemudian ya, timeline memasuki 14 tahun yang lalu, di mana Shanks menghilang tepat sebelum dia akan dilantik atau dipromosikan menjadi God Knight. Jadi ya, Harald yang berada dalam daftar berikutnya ditawari kesempatan itu, yang mana kemudiannya kita tahu kalau Harald menemani 5 tetua ke ruangan tata kosong untuk proses pelantikan itu. Dan di sana ya, Harald berkata, "Saat Elbaf menjadi bagian dari World Government, aku berencana melepaskan mahkotaku dan membiarkannya kepada seseorang yang muda dan murni." Tapi bacotan Harald yang tadi itu ya, yang begitu naif, dipotong oleh Imo yang berada di sana dengan berkata, "Itu adalah sesuatu yang akan diputuskan olehmu." Tentu saja Harald terkejut melihat ada seseorang yang duduk di tata kosong sambil berkata, "Kenapa ada seseorang di tata kosong?" Lalu Imu berkata di sana, "Mendekatlah, aku telah mengamatimu, Harald." Lalu ya, sebuah teriakan besar menggema di seluruh kastil Pangea, yang mana Imu mengubah tanda Harald menjadi tanda Deep Sea atau Deep Covenant, tanda yang sama yang dimiliki Killingham di masa kini. Dan di sana ya, Harald berteriak, "Aku tidak bisa merasakannya. Kekuatanku meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan." Dan Imu mulai meyeping. "Mulai saat ini, engkau adalah kesatria keabadian, seorang hambamu." Sementara Harald berkata, "Keabadian masih terdengar seperti mimpi bagiku." Lalu ya, di saat kemudian Imu kembali berkata atau yeping, "Buatlah sebuah abyss pentagram di Elbaf untukku sebagai tanda ikatan antara kita. Dan kelak setelah perintah terakhirmu diselesaikan, hasil kerja kerasmu akan terwujud. Elbaf akan diizinkan bergabung dengan World Government." Lalu ya, saat Imu mengucapkan kata-kata itu, Shin atau kita melihat Harald kembali ke Elbaf dengan kapalnya. Lalu Harald menciptakan abyss di ruangan tata kastil Aurus yang pernah kita lihat sebelumnya itu. Namun perintah berikutnya diketahui ya dari Imu untuk Harald adalah mengubah Elbaf menjadi negara militer dengan armada sebesar marinir.
dan Harald mencoba melawan namun tubuhnya mulai bergerak sendiri. Dan diketahui syarat dari Deep Covenant tadi atau Deep Sea adalah bahwa ia tidak boleh pernah menentang perintah Imo. Dan karena itu Harald memberitakan prajuritnya untuk mengikatnya ke pilar dan memanggil Jarl beserta putra-putranya segera. Tapi ya, karena Herudin sedang berada di laut, jadi hanya Loki dan Jarl lah yang dipanggil ke Kastil Aurus. Dan di sana kita bisa melihat di pusat tahanan di dunia bawah ada penjaga giant yang berkata, "Loki, keluar, kau bebas. Pergilah ke Kastil Aurus sekarang juga. Raja memanggilmu." Sementara di rumah Jarl, di sana Jarl berkata pula, "Darurat kau bilang? Tunggu, apa sebenarnya yang terjadi?" Dan chapter berakhir dengan panel potret terkenal Raja Harald yang memegang pedang sementara narator berbicara. Sekarang kembali ke cerita utama. Pada hari itu terjadi pembantaian besar di kastil yang membuat Raja Elbaf yang paling dicintai, penguasa bijaksana Harald, kehilangan nyawanya. Dan ya, chapter sampai di sini, yang mana minggu depan libur. Dan sebelum ku akhiri, ada hal yang cukup menarik dari Leaker atau Redon yang mengatakan kalau pada chapter kali ini beberapa halaman itu belum selesai seperti chapter 1098 yang kita tahulah ada gambar Oda yang masih berupa sketsa ataupun semacamnya. Jadi apakah ada sesuatu atau semacamnya? Ya, semoga baik-baik saja. Dan berikutnya kita akan sedikit mapping soal hal menarik yang terjadi di chapter ini yang akhirnya kita sudah mengetahui secara fullnya bahwa hal yang sebenarnya terjadi di sini adalah benar ya kalau Harald itu lepas kendali dan prajurit-prajurit yang mencoba membunuhnya besar kemungkinan itu emang atas perintah daripada Harald, karena di chapter ini aja kita mengetahui kalau Harald sudah memerintahkan prajuritnya untuk mengikatnya di pilar-pilar tiang. Dan pastinya kita semua paham tidak mungkin Harald bisa dihentikan dengan seutas tali atau apapun itu yang mengikatnya di pilar. Dan ini menarik ya, maksudku tentang perjanjian dengan Imo, di mana satu syaratnya cukup brutal bahwa tidak ada yang bisa melanggar menolak perintah dari Imo. Dan benar ya, ini benar-benar absolut. Dan kalau Imo itu Akashi mungkin berkata seperti ini, dan sekarang mungkin kita akan memahami apa hal yang ingin dibicarakan oleh Shanks kepada Harald ini waktu Shanks tiba di Elbaf bertemu dengan Gaban. Yang mana ya, kalau kalian ingat, Shanks itu pernah bilang kepada Gaban bahwa ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan kepada Harald sebelum terlambat. Dan kupikir ini dia yang ingin dikatakan oleh Shanks, bahwa jika Harald menerima perjanjian dengan Imo, itu adalah hal yang terlambat. Karena pastinya tidak ada yang bisa meng-cancel atau bahkan sesuatu hal yang mungkin melanggar perintah daripada Imo ini. Dan hal ini membuatku berpikir Shanks tahu dari mana. Karena dengan Shanks yang tiba-tiba menghilang waktu Shanks ingin dipromosikan atau menerima perjanjian dengan Imo, seharusnya Shanks sudah tahu hal itu bukan? Nah, Shanks tahu dari mana? Itu mungkin yang akan jadi pertanyaan kita di video-video teori maupun apapun itu. Tapi di sini ada satu kepastian. Perintah Imo sepertinya tidak sepenuhnya mutlak. Maksudku, Gungko aja sempat lepas. Jadi setidaknya di sini aku hanya berharap ketika nanti Harald ribut dengan Loki, Harald akan terlepas dari pengaruhnya Imo tersebut. Dan akan ada momen emosional antara Loki dan juga Harald nantinya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah hal yang sama mungkin terjadi kepada Shamrock? Dan juga apakah ada Goros yang berkhianat sebelumnya? Karena sekali lagi aku bilang seharusnya Imo ini tidak mutlak karena terjadi kepada Gungko yang tiba-tiba lepas dalam 1 detik.